Mari anak-anak, sebelum kita memasuki materi selanjutnya atau materi yang akan Bapak sampaikan, semua anak-anak untuk mengucapkan berdoa. Nanti sebelum berdoa Bapak akan mengucapkan salam dulu. Setelah nanti salam lalu berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ke materi ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang akhlak tercela terhadap sesama, atau bisa dikatakan itu adalah ghadab. Ghadab itu apa? Ya, akhlak yang tidak baik. Maksudnya apa? Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana pada orang lain dan orang lain ikut tersinggung, itu adalah akhlak-akhlak yang baik atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Bapak akan menjelaskan yang pertama, macam-macam akhlak tercela, yaitu macam-macam akhlak tercela di antara lain ada banyak, antara lain hasud. Nah, anak-anak kan hasud atau hasad. Yang kedua, dendam. Dendam boleh. Dendam. Yang ketiga, ghibah. Ghibah ini tidak baik ya, anak. Ghibah. Terus selanjutnya fitnah. Selanjutnya namimah. Dan yang terakhir adalah ghadab. Hasud ya. Hasud adalah perasaan dengki atau iri kepada orang lain. Nah, ini hasud itu perasaan dengki terhadap orang lain. Nah, ini perasaan dengki terhadap orang lain ini tidak baik, anak-anak. Tidak boleh. Karena apa? Ini bisa merugikan orang lain. Perasaan dengki, terus perasaan yang tidak baik ini adalah bisa merugikan orang lain. Yang kedua, dendam. Ini pengertian secara global aja ya, anak-anak ya, nggak usah terlalu rinci. Ini secara global, dendam adalah rasa marah yang tidak tersampaikan. Ini adalah dendam. Bahaya ini ada ya. Rasa marah yang tidak tersampaikan. Dendam itu gimana? Ya ketika anak-anak mempunyai permasalahan dengan teman, terus perasaan itu tidak bisa Anda terima dengan baik, maka akan menimbulkan yang namanya dendam. Ini akhlak-akhlak yang tercela yang harus dihindari pada orang lain. Yang ketiga, ghibah. Wah, ghibah ini anak-anak pasti sudah tahu ya kan? Ghibah itu apa, anak-anak? Ghibah. Ya, ghibah bisa dikatakan membicarakan sesuatu atau membicarakan sifat-sifatnya orang lain kepada orang lain. Itu adalah ghibah. Membicarakan sesuatu orang lain. Ini adalah ghibah. Nah, cara basane Jawa iku ngremengi wong. Iku adalah basa Jawane ghibah iku ngremengi wong. Mesti ngremengi ku piye ngomong nang mburi tapi sing diomongi iku ora ana tepat. Iku adalah ghibah. Yang selanjutnya yaitu fitnah. Fitnah ini juga fitnah ya, enggak fitness. Kalau fitness itu olahraga. Kalau fitnah itu membicarakan orang lain bermaksud untuk menjatuhkan. Wah, ini bahaya.
membicarakan orang lain untuk dijatuhkan. Nah ini ya anak-anak ya, fitnah itu membicarakan orang lain untuk dijatuhkan. Maksudnya apa? Ketika anak-anak tidak suka dengan orang lain, terus anak-anak membicarakan tidak sesuai. Maksudnya fitnah itu tidak sesuai. Nih saya beri contoh Bapak ya. Beri contoh ketika ini si Ahmad sama si Zaid. Si Ahmad itu ketika dia ada janji, dia itu membicarakan sesuatu. Terus padahal yang dibicarakan itu yang baik-baik, Ahmad sama Zaid. Ketika Zaid pulang bertemu dengan temannya yang namanya Said, itu bicara gini, tadi kamu dibicarakan sama Hasan sama tadi Ahmad, katanya kamu itu orangnya kayak gini. Nah ini adalah Zaid itu memfitnah Ahmad kepada Hasan. Itu adalah fitnah. Fitnah itu sesuatu yang sangat dibenci, tidak boleh diterapkan kepada anak-anak, tidak boleh ya, tidak boleh. Ini adalah fitnah. Yang selanjutnya dari macam-macam akhlak tercela yaitu namimah. Ya, namimah itu apa? Namimah adalah menjadi atau mengadu domba, atau kalau bisa dikatakan itu namimah adalah perasaan iri. Nah, namimah itu perasaan iri. Perasaan iri itu gimana? Temennya punya HP baru, dia iri. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Itu adalah salah satu macam atau akhlak tercela yang harus ditinggalkan atau yang harus dijauhi. Terus perasaan iri hati. Ketika teman-teman ada yang kayak gini, dia tidak terima. Terus tidak mendukung, malah menjatuhkan. Itu adalah namimah. Tidak baik ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ghadab. Ini berbeda dengan gosok ya anak-anak ya. Kalau gosok ya, ini saya jelaskan ke biar anak-anak tidak terlena antara ghadab sama gosok. Kalau gosok ini adalah mengambil milik orang lain yang mana nanti yang diambil itu dikembalikan. Itu adalah ghosab. Berarti mengambil miliknya orang lain tanpa izin, terus kemudian nanti dikembalikan. Itu adalah ghosab. Beda sama dengan mencuri. Kalau mencuri mengambil miliknya orang lain tapi tidak dikembalikan. Ya, anak-anak bisa dibedakan atau bisa membedakannya. Tapi yang dibicarakan di sini akhlak tercela yaitu ghadab. Ghadab adalah marah, emosi gitu. Marah, emosi itu adalah ghadab. Atau timbulnya oleh hawa nafsu. Emosinya itu timbul dengan hawa nafsu ya. Bisa dipahami ya anak ya, Ahmad ya, bisa dipahami. Itu adalah ghadab, berbeda dengan gosok. Oke, ghadab berbeda dengan gosok. Ghadab itu marah, dalam arti itu emosi yang tidak bisa dikontrol. Ghadab atau marah bisa, emosi bisa, yang datangnya dari hawa nafsu. Nah, ini adalah ghadab ya anak-anak. Ghadab itu marah. Maksudnya gimana? Ketika Anda berkumpul sama teman-teman, terus Anda tidak bisa menerima. Maksudnya gimana? Ketika Anda berkumpul sama teman-teman, Anda harus siap. Gak usah terlalu egonya
dikeluarkan, egonya disampaikan, itu adalah ghadab. Ketika nanti ditimbulkan Anda ketika nanti kalian semua itu berkumpul dengan adanya emosi, itu pasti nanti Anda sama teman-teman itu tidak akan harmonis, tidak akan baik. Itu adalah rasa ghadab. Maka dari itu anak-anak akhlak-akhlak ini semua, akhlak-akhlak ini macam-macam akhlak tercela ini harus dihapus, jangan diterapkan, jangan dibawa ke hati, ya teman-teman. Untuk akhlak ini, akhlak tercela ini kebalikannya dari kebalik aksu, dari bahasa Arabnya itu aksu, sakwaliye, bahasa Arabnya. Dari akhlak terpuji, tapi ini adalah sebaliknya dari akhlak terpuji, yaitu akhlak tercela. Ingat-ingat ya, tuh tadi anak-anak, antara hasud, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah, dan ghadab. Ya, ini anak-anak ingat-ingat ya. Ini adalah macam-macam akhlak tercela, itu ada 6. Ini harus dijauh-jauhkan, harus pokoknya wajib tidak diterapkan di hati anak-anak. Ketika salah satu dari macam akhlak yang tercela ini ada di dalam tubuh kalian, ada perasaan perasaan di tubuh kalian, maka kalian akan terkucilkan. Karena apa? Akhlak ini, coba aja kita praktekkan ke fitnah, ya. Kita praktekkan ke fitnah. Ketika Anda memfitnahkan orang lain atau memfitnah orang lain, karena apa? Ada dalil al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat anak-anak, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lah pembunuhan bunuh itu sudah dosa, sudah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Nah ini fitnah itu lebih kejam. Kata-kata lebih kejam itu adalah lebih kejam, itu ya lebih keras atau lebih bahaya. Ini adalah fitnah. Di Al-Quran itu ada 2, al-fitnatu asyaddu minal qatl, terus ada lagi al-fitnatu akbaru minal qatl, lebih gede. Itu adalah fitnah. Membicarakan orang lain untuk dijatuhkan. Ingat, Anda ada anak-anak ketika sama teman-teman satu bangku atau satu kelas, atau teman-teman di kampung, di masyarakat, ketika Anda menerapkan tentang ini, kalau sudah timbul di tubuh Anda, tubuh anak-anak, ini akan bahaya. Karena apa? Fitnah nanti bisa menjatuhkan, bisa Anda dikucilkan, bisa ketika Anda menjadi teman terus menjadi musuh, itu bisa adanya fitnah. Terus adanya dendam, tidak pemaaf. Ya, ini ketika Anda dendam, itu sebaliknya itu adalah rasa pemaaf. Dendam itu gimana? Sidik-sidik dendam, sidik-sidik dendam. Ketika mau kemana dendam, sama ini dendam, sama itu dendam. Maka ini rasa marah yang tidak tersampaikan akan muncul dengan sendirinya. Itu adalah dendam. Maka dari itu akhlak-akhlak ini itu harus dijauhkan dari kalian. Jangan diterapkan di tubuh kalian. Atau perilaku ini jangan sampai ada di kalian. Ya, paham? Untuk macam-macam akhlak tercela, ya. Paham anak-anak? Paham ya? Selanjutnya kita ke apa nih? Dampak negatif, ya. Ini pasti tidak ada dampak positifnya. Karena apa? Karena akhlak tercela itu tidak akan membawa kepositifan.
hanyalah ketika akhlak tercela akan membawa ke negatif. Tidak, ketika macam-macam terpuji, akhlak-akhlak terpuji, nanti dampak positifnya ada. Positifnya kayak gini, positifnya dideketin, banyak teman, dihargai orang lain, itu adalah ketika akhlak terpuji. Tapi ketika akhlak tercela, maka yang ada hanyalah negatif, sisi negatifnya, dampak negatifnya. Iki gimana ini kok nggak ada apa ini penghapus ini gimana ini? Ya, pakai ini aja. Ya, ini udah paham ya? Macam-macam akhlak tercela, ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah, ghadab. Selanjutnya adalah dampak negatif dari akhlak tercela. Dampak negatif, gimana yang arah ini kok tidak ada penghapusnya ini. Dampak negatif dari akhlak tercela. Di antara tadi ada hasud, dendam, ghibah, fitnah, namimah, ghadab, itu adalah ada dampak-dampak negatifnya. Yang pertama hasad. Hasud itu banyak dampak negatifnya. Di antara lain bisa amal baik pernah dilakukan atau menghilangkan. Ketika kita melakukan hasud itu bisa menghilangkan loh ya, anak-anak, menghilangkan amal yang pernah dilakukan. Waduh, bahaya ini anak-anak. Yang dilakukan bisa lagi tercela di mata manusia, tercela di mata manusia, dan tercela di mata Allah. Otomatis ini ya, dampak-dampak negatif dari akhlak tercela, menghilangkan amal yang pernah dilakukan. Ketika Anda bisa ngamal setiap hari, berbuat baik, terus malah ketika Anda melakukan hasud, maka akan hilang semua amal-amal yang pernah Anda lakukan atau anak-anak yang pernah lakukan. Terus tercela di mata manusia, pasti dikucilkan ke teman-teman. Terus selanjutnya bisa tercela di mata Allah. Ini yang paling bahaya, itu adalah tercela di mata Allah. Tidak ada gunanya di mata Allah, itu tidak ada gunanya. Selanjutnya dampak negatif dari dendam. Ini ya juga ada. Berapa yang tadi ya, bisa banyak, cenderung melukai diri. Ini adalah dendam. Cenderung melukai diri. Selanjutnya dijauhi banyak orang. Jauhi banyak orang. Yang ketiga adalah seorang yang paling dibenci, sama juga dibenci oleh Allah. Ini ya, dampak-dampak negatif dari hasud, dendam. Selanjutnya ghibah ini kebanyakan yang sering dilakukan oleh cewek-cewek. Anak-anak perempuan itu adalah sering melakukan ghibah ya. Ya, bisa Anda terima ya, siswa-siswa yang perempuan itu paling sering itu melakukan ghibah, ngomong ke wong liya. Mesti ini mbak masa gini mbak ya, itu adalah dampak negatifnya. Itu bisa dapat memutuskan hubungan persaudaraan, bisa memutuskan perhubungan
hubungan persaudaraan. Persaudaraan. Ghibah meneh dampak negatif hingga kedamaian, hilangnya kedamaian, mesti kedamaian. Banyak sekali antara dampak-dampak negatif ini yang salah satu yang Bapak tuliskan ya, ada hasud, ini dampak negatifnya itu, dan dampak negatifnya itu ghibah. Selanjutnya ditulis ya anak-anak ya, karena ini tidak nanti kalau ditulis semua nanti bisa habis. Maksudnya kalau Bapak dikte nanti ditulis. Dampak negatif selanjutnya yaitu fitnah. Antara lain, fitnah bisa menjatuhkan martabat seseorang. Jelas itu. Jelas bisa menjatuhkan martabat seseorang. Selanjutnya bisa menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Nah, ketika fitnah sudah melanda, itu bisa menjatuhkan perpecahan. Bukan pribadi, fitnah itu bisa juga menjatuhkan sebuah kelompok, sebuah perdesaan, sebuah pemuda yang ada di desa ini dengan desa yang lain, antara adanya fitnah, desa ini difitnah, terus adanya pertengkaran. Itu adalah dampak-dampak dari negatif dari fitnah. Bisa menimbulkan perpecahan ya udah, terus bisa menghilangkan persaudaraan antar sesama. Masalah konco, masalah teman, terus adanya fitnah, maka akan persaudaraan akan hilang, akan putus. Selanjutnya dampak negatif dari namimah ya juga bisa menghancurkan persaudaraan, bisa dijauhi dari Allah. Itu adalah dampak-dampak negatif dari namimah. Dan selanjutnya cara-cara menghindari akhlak-akhlak tercela itu banyak. Cara menghindari akhlak tercela, di antaranya kita bisa mendekatkan takarrub ilallah, bisa tambah dekat sama Allah. Selalu husnudon kepada orang lain ya. Anak-anak ini perlu ini ya. Selalu husnudon sama orang lain itu perlu. Jangan suudon. Husnudon itu berprasangka baik pada orang lain. Terus selalu bertenggang rasa. Ini adalah cara-cara bisa menghindari dari akhlak tercela. Terus godok ya, yang terakhir tadi, godok itu ada 3. Godok itu marah, emosi itu ada 3. Tulis, emosi itu ada 3. Emosi tingkat tinggi, emosi tingkat rendah, dan emosi tingkat sedang atau tengah. Ini ada 3. Tingkat rendah, semoga bisa bermanfaat pada anak-anak sekalian. Karena waktunya sudah habis, ihdinas shiratal mustaqim. Dari Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.